Sebenarnya kenapa sih ya kita masih belum bisa break new all time high? Udah pencobaan yang kesekian kalinya ini ya, sepertinya udah yang ketiga kalinya nih ya. Dari semenjak bulan Mei ya, all time high yang terjadi di bulan Mei, kita ada sempat mencoba untuk beberapa kali ya untuk nge-break ATH baru lagi, tetapi masih belum berhasil. Contohnya seperti di bulan Juni ya. Lalu setelah itu di bulan Juli ya, yang saat ini terjadi baru beberapa hari yang lalu. Jadi persis pas di video yang gue post kemarin gitu ya, pas Bitcoin ada di level 107 sekian kemarinnya kalau nggak salah ya, gue bilang ya kalau misalnya kita bisa tetap stay di atas ya possibly kita bisa menuju ke level 109, 110 untuk ngetes dekat-dekat ATH lagi gitu. Dan itu kejadian ya persis di video yang lalu gue ada kasih tahu, kita langsung nge-shoot ke 110 ya, selama tidak terjadi fake out waktu itu gue bilang. Selama kita nggak kembali ke 106 atau 105, menurut gue movementnya masih ke atas teman. Dan ternyata ya kita memang nge-shoot sampai ke level 110, cuman dalam beberapa seminggu belakangan inilah bisa dibilang ya, dalam seminggu belakangan ini kita tiba-tiba masih kena reject ya, tidak ada satu kayak God candle yang tiba-tiba kita break ke ATH baru seperti yang terjadi di bulan Mei kemarin gitu ya. Ada beberapa candle breakout terjadi, itu tidak terjadi saat ini. Kita malah kena tolak termannya di tanggal 3 Juli nih, persis di jam 7 malam kita ke 110 langsung kena reject. Dan sampai saat ini termannya dari semenjak tanggal 3 Juli kemarin kita belum berhasil lagi untuk ngetes dekat-dekat ATH tersebut ya. Jadi masih mengalami seperti sideways termannya. Di hari minggunya sempat nyoba untuk ngetesting 110, tetapi saat ini kembali gagal lagi, dan saat ini kembali kita ada di area sideways. Dan gue ada infoin ke kalian ya, waktu Bitcoin ada di 109, jadi bukan di saat ini ya, waktu Bitcoin ada di level 109 itu gue udah infoin di VIP group. Sekali lagi, ini dari tanggal 4 Juli termannya persis Bitcoin masih ada di level 109 pas momen ketika kita kena reject di jam 7 malamnya itu gitu ya. Dari 110.000 kena reject, itu gue udah waspada, itu gue udah langsung infoin ke VIP member bahwa kemungkinan bakalan ada terjadi koreksi lebih dalam lagi, mungkin another choppy sama seperti yang terjadi di bulan Mei Juni lalu termannya seperti ini ya. Di bulan Mei ya penurunan seperti ini, lalu di bulan Juni penurunan seperti ini, dan saat ini yang terjadi di bulan Juli penurunan yang kurang lebih mirip juga. Dan gue udah infoin itu ya di VIP group ya. Gue nggak bilang mungkin bakalan take out ke level 98.000, enggak teman-teman. Makanya kenapa di sini gue cuman kasih tahu ada possibly untuk koreksi sehat gitu ya. Jadi bukan take out 98.000 ke bawah, enggak teman-teman. Cuman koreksi sehat, yaitu koreksi normal Fibonacci 0382 sampai 0618 nih ya, di area merahnya gitu teman. Jadi kalau misalnya kalian mau join gimana gitu untuk dapetin info-info seperti ini gitu ya. Jadi buat yang udah join ya rata-rata udah waspada dari level 109.000. Saat ini Bitcoin udah di sekitaran 108.000-an teman ya. Jadi udah turun sekitar 1000 US dollar dari semenjak kita infoin di hari Jumat kemarin tanggal 4 Juli gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk join VIP group gue ya, seperti yang tadi kalian lihat gue kasih analisa lebih awal mulai VIP group, kalian bisa tinggal join BingX mumpung saat ini masih ada kompetisi trading. Jadi sekali lagi ini adalah event yang gue adakan teman-teman dengan BingX, dimana pemenang yang pertama nanti bisa menang teman-teman dan mendapatkan cash senilai minimal sekitar 5 juta rupiah teman-teman, 4 sampai 5 juta rupiah, dan ini akan ditransfer dengan USDT teman-teman. Jadi bukan voucher trading atau apa, tetapi langsung cash 5 juta rupiah yang memenangkan trading kompetisi ini. Dan syaratnya kalian bisa tinggal join dengan daftar menggunakan link referral BingX gua yang ada di deskripsi. Otomatis kalian juga bakalan masuk ke dalam VIP group gua di sini ya. Kalian tinggal DM admin aja untuk nanyain proses lebih lanjutnya seperti apa. Cuman nggak ada biaya bulanan sama saya nih. Kalau misalkan gue bakalan cas biaya bulanan, mungkin ini bisa bernilai 2-3 juta rupiah teman-teman tiap bulan buat VIP group ini. Tapi semuanya gratis. Kalian cukup tinggal daftar BingX trading di sana beberapa kali dan kalian langsung otomatis masuk VIP group gue, akses sampai seumur hidup tanpa ada biaya apapun. Jadi kalian bisa dapetin info-info yang paling update ya di luar YouTube gue ya, karena gue nggak bisa upload terus-menerus tiap hari ya. Contohnya misalkan ketika waktu itu Bitcoin dari 107 kita infoin bakal terjadi koreksi, udah kejadian koreksi sampai sekitaran 105 sekian di sini ya. Lalu setelah itu langsung naik lagi gitu ya sampai ke 110. Di sini kita udah infoin juga di 109 kemungkinan koreksi sampai ke level 106, dan saat ini masih
ongoing teman-teman ya. 106-nya ini kan ada di bawah sini teman-teman ya. 106 Fibo 0382 dan 102.000 di sekitaran Fibo 618. Terus nextnya mungkin gue bakalan adain beberapa trade altcoins juga ya, yang semuanya nanti gue post juga melalui VIP group. Oke teman, jadi kita lanjut aja di sini ya. Jadi chart yang kalian lihat di sini ya, yang dimana gue ada bilang ini ada big resistance di all time high. Nah itu adalah grafik yang satu ini teman ya. Jadi ini gue infoin ya kemarin analisanya dari 109.000 untuk Bitcoin koreksi hingga area Fibo ini teman ya. Cuman sampai saat ini sih belum kejadian gitu ya. Cuman menurut gue sih nggak lama lagi teman-teman ya. Jadi menurut gue chance dari beberapa minggu yang lalu kita lihat ini ada big resistance di area kita kena reject ya, kita kena tolak. Di hari Seninnya juga kita kena tolak. Ya chance-nya untuk saat ini menurut gue sih cukup tinggi gitu ya. Untuk kita kena tolak lagi, mungkin koreksi lagi. Dan ke level Fibonacci area 106.000 testing di area low support yang kemarin di tanggal 2 Juli ini teman-teman ya. Dekat-dekat Fibonacci 0382 tersebut. Atau mungkin testing di area yang merah ini teman-teman, yaitu Fibonacci 0618, di mana ini ada multiple time support teman-teman di area ini ya. Kalian bisa lihat back dari tanggal 12 Mei ya sampai saat ini gitu ya. Ini udah sekitaran berapa lama? 2 bulan teman-teman ya, 2 bulan. Ada big support di sekitaran 102.000 ya, di mana rata-rata tiap kali kita hit area yang kurang lebih ada di sekitaran 102.000-an, biasanya kita rebound kembali gitu ya, mantul kembali ke atas gitu teman-teman. Nah, jadi mungkin ya secara technical analysis ya kalian udah tahu gitu ya kenapa sih ya kita masih belum bisa break new all time high ya, dikarenakan ini ada satu big resistance yang ada di all time high gitu teman-teman ya, yang ada di level 110.000. Ini resistance bener-bener kuat banget gitu ya. Kalian bisa lihat kita testing ini ya, area yang kurang lebih mirip ya di sekitaran 110.000 ini udah berulang kali gitu dari tanggal 26, 27, dari tanggal 10 Juni, 10 11 Juni. Terakhir di tanggal 3 Juli ini ya, baru minggu lalu masih aja gagal dan belum bisa break. Tapi pasti semua orang udah tahu ya mengenai hal itu. Semua orang bisa lah lihat chartnya seperti apa gitu ya. Cuman ya rata-rata yang sampai saat ini gitu ya, masih banyak yang belum tahu gitu ya, kenapa kita belum bisa break nih all time high untuk Bitcoin. Meskipun rata-rata udah bertahun-tahun teman-teman ya gitu ya main kripto, tetapi mereka kadang miss satu poin penting ini teman-teman. Nah, poin paling penting ya di sini ya, yang gue pengen bicarakan ke kalian adalah, kalian bisa lihat ya di tahun lalu contohnya ya, rata-rata ya Bitcoin ya ketika ada di bulan Maret sampai Agustus biasanya dia choppy dulu teman-teman ya, dia mengalami sideways dulu ya, break support beberapa kali terlebih dahulu, meliquidate orang terlebih dahulu, sebelum akhirnya di bulan Oktober, kalian bisa lihat ya ini di bulan Oktober tahun 2024 dia baru mulai mengalami kenaikan. Jadi dekat-dekat winter teman-teman ya, dekat-dekat bulan Desember dia baru rally ke atas gitu ya. Atau banyak yang bilang sebagai Santa Claus rally gitu ya, rally di musim dingin teman-teman ya. Apa yang terjadi ketika di bulan summer teman-teman ya, mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, dia mengalami sideways dulu teman-teman ya, nggak begitu banyak pergerakan teman-teman, malah cenderung turun atau cenderung koreksi. Ya, jadi alasan utamanya menurut gua adalah momennya itu teman-teman ya, bulannya itu ya. Saat ini kita masih memasuki bulan Juli ya, dimana itu wajar banget kalau misalnya kita belum bisa break new all time high sampai saat ini dan masih mengalami area sideways semenjak dari tanggal bulan Mei sampai saat ini ya. Kita nggak tahu ini bakalan berlangsung sampai kapan, tetapi mendekati winter nanti menurut gue bakalan break new all time high teman-teman ya. Atau mungkin bisa lebih early daripada itu gitu. Jadi tadi kan target koreksi normal gue adalah sampai ke 102.000 ini teman-teman ya. Jadi mungkin setelah 102 ya, bisa jadi di bulan Agustusnya kita udah bisa break new all time high juga, bisa juga teman-teman ya. As long as Bitcoin nggak break support di 98.000-nya menurut gue, dan kita mendapatkan reaksi market yang cukup positif ya, dari 102 kita rebound kembali ke atas langsung, menurut gue bisa terjadi new all time high sebelum memasuki bulan Oktober sama seperti di tahun 2024 ya. Ini agak kelamaan 2024 ya. Oktober baru kita bisa new all time high gitu. Mungkin ada yang bilang ya ini cuman kejadian tahun lalu. Enggak teman-teman ya, tetapi yang terjadi di tahun sebelumnya juga sama gitu ya. Ketika kita memasuki bulan Maret ya sampai Agustus di tahun 2023 terjadi area sideways juga. Meskipun yang kali ini area sideways-nya cukup naik ya. Kita sempat break new ATH di sini ya. Lalu kembali terkoreksi lagi gitu ya. Cuman tetap aja ini ya sideways juga teman-teman bisa dibilang ya, nggak bener-bener clear breakout ke atas, enggak gitu. Jadi ini contoh clear lagi di tahun 2023 terjadi hal yang sama ya, Maret sampai Agustus kita
copi-copi gitu ya. Selama 6 bulan lebih lah teman-teman, baru memasuki bulan Oktobernya kita mulai real breakout. Setelah itu baru Bitcoin break sampai ke level 70.000. Dan ini udah kejadian dari beberapa cycle sebelumnya teman-teman ya. Jadi nggak cuma di cycle ini hal seperti ini terjadi, tetapi dari tahun 2021, 2020 semuanya sama. Cycle di tahun 2021 kalian bisa lihat ya, memasuki bulan Oktober itu ada di sini ya. Oktober baru Bitcoin naik gitu ke level 66.000 sebelum mencapai cycle peak dan memulai bear market setelah itu. Lagi-lagi kenaikannya di bulan apa? Di bulan Oktober. Bahkan ini persis banget 1 Oktober 2021 dia naik ya. Dia break sampai ke level 67.000 new ATH, baru dia memulai bear market. Gak sampai di situ teman, kalian juga bisa lihat di sini ya, dari bulan April teman-teman ya, Bitcoin turun sampai di bulan Juli teman-teman ya, baru bottomnya di bulan Juli ini. Memasuki bulan Agustus gitu ya, akhir Juli sampai Agustus dia baru rally lagi sampai ke 52.000 pada saat itu ya, di tahun 2021 nih, siklus bull run di tahun 2021. Jadi ya nggak perlulah gua kasih lihat begitu banyak contoh ya, tetapi itu emang udah faktanya gitu teman-teman ya. Jadi nggak cuma di pasar Bitcoin, pasar saham juga sama. Rata-rata biasanya mengalami kenaikan yang paling signifikan tuh dekat-dekat di bulan winter teman-teman. Jadi saat ini kenapa gue bilang mungkin sampai akhir Juli kita juga masih bisa copi-copi, tetapi sampai nanti mungkin mendekati bulan Agustus September ada possibly untuk kita bisa break new ATH. Jadi mungkin ini bisa menjadi bulan terakhir koreksi Bitcoin terjadi teman-teman gitu ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi the last month untuk kita bisa DCA teman-teman ya, sebelum ya terjadi breakout ke atas ya, mungkin mendekati 2026 gitu ya, akhir-akhir tahun 2025 kita udah di level 130 sampai 150 ribu US dollar sebagai the next target kita. Kita ambil target breakoutnya gitu teman-teman ya, ini minimal udah 120 lah teman-teman. Cuman yang menurut gue sih nggak mungkin 120 juga gitu ya. Momen dimana kita udah break new ATH, menurut gue kita bakalan break resisten yang terjadi selama 7 tahun ini ya, dari tahun 2018 ya sampai tahun 2025 ini. Ketika kita break teman-teman ya, udah clear breakout itu ya, minimal banget mungkin udah 130.000 teman-teman ya, sampai mungkin ada yang bilang 150 atau 160.000 untuk final move-nya Bitcoin gitu sebelum memulai bear market gitu ya. Jadi itu adalah prediksi gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Tetapi untuk saat ini gitu ya, gue ngelihat Bitcoin ini masih belum kuat gitu ya. Kecuali saat ini teman-teman ya, kecuali mungkin ada invalidasi saat ini. Oke, tiba-tiba kita naik lagi ke 110.000 lagi, testing lagi. Nah ini menurut gue ada chance untuk the real breakout bisa terjadi gitu. Karena siapa aja bisa salah gitu ya. Namanya kita di sini analisa teman-teman ya, kita nggak megang bola kristal gitu ya. Di sini kita analisa, jadi ya bisa aja juga kita salah. Ternyata memang Bitcoin ke 110 langsung ngehantam dalam seminggu ini. Menurut gue chance-nya ya kita bakalan break a new all time high teman-teman gitu. Cuman ya selama itu nggak kejadian, selama kita nggak testing di big resistance di ATH ini lagi, menurut gue chance untuk kita mengalami another chop ke bawah lagi itu menurut gue sih cukup tinggi gitu ya. Mungkin ke Fibonacci 382 ini di sekitaran 106.000 atau 618 ini di sekitaran 102.000 untuk Bitcoin. Nah kurang lebih itu aja teman-teman ya dari gue sendiri. Sekali kalau misalkan kalian butuh info yang paling update, kalian bisa tinggal join VIP group gue teman-teman ya. Bahkan di tanggal 7 Juli gue juga masih mengatakan atau kasih analisa mengenai hal yang sama teman-teman gitu ya. Paling itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.